Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini dan yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita dapat beribadah kembali setiap hari Minggu di saat ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus. Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 37. Jikalau sudah dapat, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di sini dan yang ada di rumah ayat yang genap, demikian seterusnya. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan?" Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Minta tolong? Oke. Minta tolong? Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Elon Musk. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat besar di dunia saat ini. Dia adalah pendiri Tesla. Apa itu Tesla? Ya, itu adalah perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik, memproduksi baterai dan energi dari tata surya. Itulah Elon Musk dan banyak lagi yang diberikannya. Lalu Bill Gates. Bill Gates adalah pengusaha yang mendirikan perangkat lunak Microsoft ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tahu tentang komputer pasti akan tahu ini. Lalu Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth ini adalah ratu kerajaan Inggris dan yang terakhir adalah Jokowi, presiden kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal mereka yang saya sebutkan tadi? Elon Musk, Bill Gates, Ratu Elizabeth, dan Bapak kita Jokowi. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan tentunya menginspirasi banyak orang. Banyak di antara orang atau seluruh dunia ingin seperti mereka ini. Iya, ingin seperti mereka menjadi seorang pemimpin, orang yang sangat berpengaruh dan sangat menginspirasi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya setiap orang pasti ingin menjadi orang yang hebat, menjadi ingin sukses, menjadi terkenal, dan menjadi orang yang berkuasa seperti mereka itu tadi. Ya, dan hal itu tidak dibatasi oleh berbagai kalangan, ingin menjadi seperti itu. Misalnya kepada anak-anak sekolah. Ya, anak-anak kita atau anak-anak yang sekolah pasti ingin menjadi yang terdepan, menjadi nomor 1 di kelasnya. Kalau tidak bisa di kelas, mungkin dengan kegiatan-kegiatannya baik olahraga ataupun kreativitas lainnya. Itu kalau anak sekolah, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Lalu bagi orang yang bekerja di perusahaan ataupun pekerjaan yang lainnya ingin memiliki kedudukan yang semakin naik.
Kalau tadinya dia sales, ingin menjadi manajer, lalu selanjutnya, dan selanjutnya. Itulah yang ada di dalam diri kita. Karena kita manusia ingin menjadi nomor satu. Ingin diterima, ingin dihargai, ingin dimuliakan. Itu di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dengan adanya kedudukan yang sangat tinggi itu, baik sekolah, perguruan tinggi maupun yang lainnya, bahkan di keluarga, kenapa kita ingin menjadi yang terdepan, menjadi yang nomor satu, atau yang ingin berkuasa? Karena di situ ada kenyamanan. Karena di situ kita ingin mendapatkan materi yang banyak, sehingga kita mendapatkan kenyamanan. Kalau kita sudah mendapatkan kenyamanan, kita ingin diterima, kita ingin mendapatkan penghormatan. Itu kerap kali yang terjadi di dalam diri manusia. Dan menjadi orang yang terbesar, pastilah akan mendapatkan penghormatan, kenyamanan, dan penerimaan itu. Lalu bagaimana biasanya kita menjadi orang yang terbesar, yang terdepan, dan menjadi nomor satu? Biasanya Bapak Ibu, kalau memiliki kekayaan, kalau memiliki harta, lalu di situ kalau memiliki kreativitas, kepintaran, ya. Jika orang yang punya kreativitas dan kepintaran zaman sekarang, maka di mana-mana dia akan diterima. Lalu jikalau dia sudah memiliki kedudukan, maka dia akan berusaha lagi untuk diterima oleh banyak orang. Nah, itulah standar yang dimiliki oleh dunia. Semua orang pada dasarnya ingin diterima, menjadi nomor satu, dihargai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan yang seperti ini, keinginan atau ambisi yang menjadi terbesar, itu juga menjadi mimpi dari para murid Tuhan Yesus. Ini juga menjadi mimpi bagi pelayan-pelayan pada zaman itu. Sehingga muncullah perdebatan di antara mereka sehubungan dengan siapakah yang terbesar di antara kita. Siapakah yang menjadi terbesar di antara kita? Kalau mungkin pada saat itu kita hadir di dalam percakapan itu, kita mungkin bagian dari mereka. Lalu kita bilang, wah, kita sudah sama-sama bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ada 12. Siapa kira-kira di antara kita yang terbesar ya? Siapa di antara kita yang melayani Tuhan yang hebat di hadapan guru kita yang hebat ini? Siapa kira-kira yang akan menggantikan dari guru kita ini? Siapa yang cocok? Mungkin seperti itu. Nah Bapak Ibu, mirisnya Bapak Ibu, hal ini muncul, mirisnya ambisi ini muncul menjadi seorang terbesar di antara mereka. Itu muncul ke permukaan setelah Yesus beberapa kali mengatakan kepada mereka, suatu hari nanti aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, dan setelah itu aku akan mati. Bukan sekali, tapi 2 kali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya Yesus katakan bahwa dia akan menderita. Bapak Ibu, tidak mudah pada saat itu dimengerti oleh para murid-murid. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka sudah menderita di bawah kekuasaan Romawi dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Lalu muncullah Mesias itu setelah ditunggu beratus-ratus tahun lamanya. Dan mereka melihat, wah, guru kita hebat. Dia bisa mengusir setan. Setan-setan takluk kepadanya. Kita aja tidak bisa sanggup untuk mengusirnya. Lalu Tuhan Yesus bisa mengusir setan yang dikuasai oleh yang menguasai anak-anak. Yesus itu bisa berjalan di atas air. Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit apapun. Jadi kehebatan itu, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu, akhirnya mereka melihat ini adalah pemimpin yang tepat.
Tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkannya. Dan kita yakin pasti kekuasaan Romawi akan dikalahkan. Jadi mereka memikirkan kebebasan, kemerdekaan secara dunia. Jadi di tengah Tuhan Yesus di tengah-tengah lagi naik daun, lagi menjadi seorang pemimpin yang mulai terkenal, mulai viral di mana-mana, di Instagram, FYP, di TikTok, di mana-mana sudah ada, di YouTube di mana-mana. Semua orang sudah mengenal dia. Dan para murid akhirnya memikirkan, muncullah ambisi. Kalau Tuhan Yesus terkenal, kita bisa terkenal. Dan siapa di antara kita yang bisa seperti Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan Yesus katakan dia akan menderita. Dia akan mati. Dia akan mati. Dan dia akan bangkit. Hal itu tidak bisa dimengerti oleh murid-murid. Di tengah-tengah penderitaan yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus, pemberitahuan akan penderitaannya, mereka punya ambisi. Inilah sebenarnya yang di hati para murid Bapak Ibu. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberitakan tentang Allah, tapi mereka di dalam hati mereka ingin penonjolan diri. Ingin penerimaan diri. Bagaimana mereka menjadi berkuasa. Sehingga mereka memperdebatkan. Siapa ya yang terbesar di antara kita? Petrus? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Atau diriku? Dalam pikiran dan hati mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak memahami visi dan misi Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Mereka tidak memahami bahwa sebenarnya Tuhan Yesus punya misi untuk kerajaan Allah. Tetapi mereka sibuk dengan ambisi mereka pribadi, mimpi mereka pribadi sehubungan dengan kekuasaan. Siapakah yang menjadi terbesar? Siapakah yang tepat menjadi pemimpin di antara kita? Dan siapakah yang menjadi nomor satu? Siapakah yang harus dihormati dari kita? Itulah yang dimiliki oleh murid-muridnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 33. Di ayat 33 dan 34, khususnya 34. Mereka diam. Kenapa mereka diam? Karena pada saat itu Yesus datang memecah perdebatan mereka di antara mereka dengan bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tuhan Yesus datang memecah perdebatan mereka yang bodoh itu dan bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Mereka diam. Mereka tidak bisa menjawabnya. Namun Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan murid-murid. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan dari manusia. Tuhan Yesus tahu apa ambisi dari kita saat ini. Apa yang kita kejar, apa target kita. Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu. Lalu dia katakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus katakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, jika seorang ingin menjadi nomor satu, jika seorang ingin dihormati, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Wah, Bapak Ibu sungguh terkejut mungkin para murid ya. Tuhan Yesus tahu rupanya apa yang kita berbincangkan. Dan itu sangat menusuk dalam hati mereka. Dengan perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kata yang terdahulu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos atau pertama. Berarti arti yang terdahulu itu berarti artinya menjadi penguasa, menjadi seorang aristokrat, atau bisa dikatakan mau menjadi seperti imam kepala. Karena pada saat itu yang sangat dihormati adalah imam-imam kepala. Dialah pemimpin rohani yang tertinggi.
atau menjadi seorang penguasa dan yang memiliki pengaruh atau bawahan yang banyak. Itulah arti yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu mengerti apa keinginan dan ambisi mereka. Mau dihormati, mau dimuliakan, mau dihargai. Itu yang mereka inginkan. Namun Tuhan Yesus katakan tadi, jikalau kamu ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi penguasa, ingin mau jadi seperti imam itu, dihormati, dihargai, didengarkan, kata Tuhan kan, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Terakhir di situ adalah eksatos. Eksatos itu artinya terakhir. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir itu seperti apa? Itu adalah pelayan. Kalau bahasa Yunaninya diakonotos, atau dibilang budak. Itu bisa menjadi budak, pelayan. Kalau sekarang, pelayan itu masih dihormati ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam pandangan dulu, budak, pelayan itu adalah orang yang paling hina, paling rendah. Paling rendah. Sangat hina sekali, tidak dihargai. Itu adalah standar sosial yang paling hina Bapak Ibu. Itulah arti menjadi seorang pelayan. Berarti di sini, jikalau ingin menjadi yang terdahulu, menjadi nomor satu, jikalau itu yang kamu dambakan, maka kamu harus mau dianggap rendah oleh orang lain, yaitu tanpa otoritas, tanpa memiliki hak-hak istimewa apapun, dan dianggap paling hina. Nah, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat itu murid-murid sangat bingung karena dunia mengajarkan untuk menjadi nomor satu. Dunia mengajarkan mari menjadi nomor satu dan mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi untuk menjadi yang termulia, yang menjadi terbesar di dalam pandangan Allah dan di dalam kerajaan Allah, harus mau menjadi budak, mau menjadi pelayan, dan mau melayani. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kalau kita pikir-pikir, wah Tuhan Yesus ini kayaknya nggak suka kita ini menjadi orang yang menjadi nomor satu. Nggak suka Tuhan Yesus ini kalau misalnya orang percaya memiliki jabatan yang tinggi. Nggak suka Tuhan Yesus ini kalau aku punya uang yang banyak. Nggak suka kayaknya Tuhan Yesus ini kalau aku seperti Bill Gates, seperti Elon Musk menjadi pengusaha atau menjadi artis terkenal di mana-mana, banyak fansnya. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam hal ini, Tuhan Yesus bukan tidak suka atau melarang jikalau para murid mau menjadi terbesar. Namun, Tuhan Yesus mau mengarahkan ambisi mereka, motivasi mereka, tujuan mereka, dan cara mereka untuk menjadi yang terbesar. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melarang jikalau orang percaya itu bisa duduk jadi presiden, itu bisa duduk di dalam bidang pemerintahan, menteri atau yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan motivasi, dengan cara dan tujuan seseorang atau murid Tuhan Yesus yang ingin menjadi terbesar. Ya, itu yang Tuhan tidak setuju. Sehingga dia berkatakan, jika kamu kekuasaan, jabatan, atau kamu ingin menjadi nomor satu, maka kamu harus menjadi pelayan dari semua orang. Gitu ya. Jadi bukan melarang. Kalau kamu ingin menjadi
menjadi seorang nomor satu yang memiliki kekuasaan dan jabatan, maka kamu harus menjadi pelayan dari semuanya. Maka kamu harus seperti budak yang mungkin dianggap hina. Jika kamu ingin menjadi terbesar, maka motivasinya bukan untuk penerimaan diri, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk mendapat penghargaan, tetapi kalau kamu ingin menjadi terbesar dan jikalau itu ada padamu, motivasi dan tujuanmu adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Jadi itulah motivasi dan tujuan yang Tuhan inginkan. Karena orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Yang kosong di hadapan Tuhan dan tidak ada apa-apanya. Sehingga akhirnya dia akan mau melayani siapa saja. Dia akan mau mengambil sikap yang paling rendah dan paling hina sekalipun. Bahkan dia mau melayani orang-orang yang berdosa, jikalau ini adalah orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Maka jikalau ada di antara kita, kalau kita ingin menjadi nomor satu, lalu akhirnya ada orang yang menghina kita, lalu kita langsung marah, langsung kita memakai kekuasaan kita, pengaruh kita supaya menghancurkan orang yang menghina itu, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukankah itu yang ditawarkan dunia pada saat itu? Jikalau dia memiliki kekuasaan, dia ingin mempertahankan kekuasaannya, supaya apa? Supaya dia dihormati, dimuliakan, dan diterima. Dan jikalau ada orang yang ingin melengsarkannya atau menghinanya, dia marah. Kenapa? Karena zona nyamannya diganggu. Karena kemuliaan yang selama ini disimpannya itu terganggu. Sehingga bagaimana? Dia akan menghancurkan, menjelekkan atau membuang orang yang menghina dia. Inilah yang terjadi di dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sangat tepat sebenarnya mendapatkan kedudukan yang terbesar itu adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah pencipta kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Tuhan. Dia sebenarnya yang harus menjadi nomor satu, Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia yang seharusnya menjadi nomor satu. Namun di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan apa Bapak Ibu? Mari kita baca sedikit. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 sama-sama membacanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Yesus yang seharusnya yang harus dihormati menjadi nomor satu karena dia Tuhan. Tetapi
Dia mau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan dikatakan di situ dia merendahkan diri, dia meninggalkan semua kemuliaannya, kekuasaannya, lalu mengambil kedudukan yang paling rendah, yang paling hina, yaitu menjadi hamba, utusan Allah di dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal rohani, tetapi dalam segala sesuatu, hal jasmani sendiri. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kedudukan yang paling rendah itu adalah budak, dan dia lakukan. Bahkan dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Dia melayani siapa saja, dia menerima siapa saja. Orang yang paling hina pada saat itu dia terima, orang kusta dia terima, dia hargai, dia kasihi. Pemungut cukai, pelacur, dia terima, dia hargai. Dia tolong Bapak Ibu, dia dengarkan. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia membebaskan segala suatu penderitaan yang dialami manusia. Yaitu penderitaan yang terbesar adalah dosa kita. Dosa kita lah yang menjadi penghalang kita sehingga kita tidak diterima di hadapan Allah. Dosa kita lah yang membuat kita ingin diterima dan dihargai. Pengakuan diri, kesombongan diri. Itu dia mau. Ampuni. Bebaskan, lepaskan, sehingga kita lepas dari dosa itu. Dia mati di kayu salib. Dia tidak tanggung-tanggung memberikan segala sesuatu. Dia memberikan yang paling terbesar. Dia melayani paling terbesar, yaitu memberikan dirinya mati di kayu salib, Bapak Ibu. Ini adalah seorang pelayan. Ini adalah seorang budak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapakah yang cocok untuk menjadi yang terkemuka, menjadi yang nomor satu, yang harus dimuliakan dan dihargai? Cuman satu, Bapak Ibu, cuman satu. Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan. Maka jikalau kita ingin mendapat penghargaan, kemuliaan, dihormati, tidak tepat Bapak Ibu, tidak tepat. Enggak layak seperti lagu tadi. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Seharusnya seperti itu di dalam diri kita. Yang seharusnya dipuji, dimuliakan, diagungkan itu Tuhan, bukan saya. Kalau saya menjadi seorang pemimpin pada saat ini, biarlah Tuhan dimuliakan. Jikalau kita pemuda dan remaja yang saat ini mendapat prestasi dalam segala akademik, IP kita bagus, kita memiliki IP cum laude gitu ya, lalu kita diterima di suatu perusahaan, banyak yang memuji dan memuliakan, puji Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu, kita tidak layak. Kalau seorang bapak ingin terus dihargai, ingin terus dihormati, lalu ketika tidak dihargai anak dan istri, lalu kita marah, lalu kita merasa direndahkan, dan akhirnya muncul dosa, terjadi percekcokan, tidak ada hubungan yang baik. Sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu, tidak layak. Banyak orang ingin mendapatkan penghormatan itu, maka akan muncul dosa di mana-mana. Padahal yang menerima, yang seharusnya menerima penghormatan dan kemuliaan itu hanya Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan. Bahkan Dia mau mati untuk dosa kita. Supaya kita bisa diterima di hadapan Allah. Supaya kita bisa diselamatkan. Itulah Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma, konsep, syarat dan tujuan, motivasi yang diajarkan dunia, yang diajarkan budaya pada saat itu dan zaman sekarang itu sangat berbeda dengan yang diharapkan Tuhan kita. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda. Sangat berbeda.
Dan itu sangat sulit dimengerti oleh manusia. Karena setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan hal tersebut itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, yang menjadi yang terdahulu harus menjadi yang terakhir. Itu sangat sulit. Untuk hal itu Tuhan Yesus membuat alat peraga. Yaitu dia mengambil seorang anak kecil di ayat 35, Markus 9 ayat 35 tadi. Lalu Tuhan Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dia mengambil seorang anak kecil, lalu meletakkannya di tengah-tengah para murid tadi, dan akhirnya dia memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengambil anak kecil itu, lalu memeluknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang pada zaman itu dan orang-orang barat pada zaman itu, anak kecil itu adalah salah satu dianggap rendah. Orang yang sangat rendah sekali. Dan orang yang gak penting di dalam masyarakat. Gak penting Bapak Ibu. Kalau seorang pedagang, itu penting. Bapak Ibu apabila pedagang, puji Tuhan ya, penting. Apalagi kalau dalam bidang pemerintahan, penting sekali, gitu ya. Kalau misalnya seorang polisi, penting sekali. Anak kuliah, penting sekali. Tapi pada zaman itu anak kecil, gak penting, gak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Yang paling penting adalah laki-laki dan memiliki kekuasaan. Itulah yang penting. Maka di dalam 5 roti dan 2 ikan, anak-anak tidak dicatat. Tidak dicatat. Karena tidak penting pada zaman itu. Budaya pada saat itu memahami tidak penting. Tidak dianggap penting. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu dan mengajarkan bagaimana menjadi yang terdahulu. Menjadi pelayan itu yang bagaimana. Dia menempatkan tuh anak-anak di tengah mereka dan mengatakan, barang siapa menyambut anak ini, dia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia menyambut Tuhan yang mengutus aku. Jadi prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus, jikalau kita ingin menjadi yang nomor 1, maka dia harus mau menjadi budak, dan mau menjadi pelayan, dan mau melayani apa yang dianggap rendah oleh masyarakat pada zaman itu. Mau melayani, menerima, menghargai orang yang rendah pada zaman itu, yaitu melayani anak kecil. Apa yang dianggap lemah, apa yang dianggap rendah, apa yang dianggap tidak berdaya oleh dunia ini, itu juga harus diterima, harus dilayani, harus dihargai. Jikalau kita mau menjadi yang terbesar. Jikalau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, harus memiliki hati sebagai pelayan, rendah hati di hadapan Tuhan, dan mau melayani siapa saja. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang sukses, orang terkenal, punya banyak uang, kan gitu ya, pasti kita mau berteman dengan mereka. Kita mau menjalin link dengan mereka. Kita mau menjadi sahabat dengan mereka. Bahkan kalau mau menjadi keluarga. Kalau misalnya dia mau terkenal marga Sembiring, lalu saya orang Sembiring, baru kita bilang, wah mantap ini caranya. Pak, saya Guru Sembiring. Aku anakmu Pak, supaya akrab gitu kan, menjalin kan gitu ya. Tapi kalau dia misalnya tukang becak, ya kan,
tukang beca, atau misalnya Bapak Ibu maaf cakap, dia adalah pengemis, mana mau kita tanya, Pak tunggu dulu, marga apa Bapak? Nggak mau kita bilangin kayak gitu kan. Kalau perlu apa? Ganggu aja ini, kan seperti itu ya. Iya, kalau misalnya dia marga apa? Marga sombing, wah tulangku ini kan gitu. Marga emang warga sombing, wah tulangku kita bilang kan, supaya lebih dia merasa dihargai, kita diterima. Kan seperti itu kita. Kalau misalnya ada orang yang terkenal, orang kedudukan, kita mau berteman dengan dia. Kita mau akrab dengan dia. Kita mau bisa menjadi bagian dari keluarganya. Itulah yang dianggap layak oleh dunia. Namun Tuhan Yesus mengatakan, berbeda Bapak Ibu. Tuhan Yesus malah membawa seorang anak kecil lalu memeluknya. Memeluk itu berarti anak kecil itu diterima dengan kasih, dihargai dengan kasih, tidak dianggap rendah, tidak dianggap hina. Sebagaimana dia mengasihi orang yang besar, dia juga mengasihi anak yang paling kecil. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa dan siapa menurut pandangan Bapak Ibu yang paling hina? Yang gak masuk hitungan untuk Bapak Ibu? Atau kalau dia ada kita acuhkan? Itu pertama. Yang kedua, bagi kita para pelayan, siapa yang kita anggap paling hina dan tidak butuh dilayani? Pasti kita bilang, oh gak ada, semua orang dilayani, kan gitu ya ceritanya. Kan gitu. Tapi sebenarnya ada. Oh kalau dia janganlah, gak mau laku, ampunlah, gak usah, jangan itu. Siapa Bapak Ibu? Pasti ada. Pasti ada. Saya juga ada dulunya. Ya, mungkin diantara mereka kita mungkin menganggap sama seperti orang pada zaman dulu. Anak-anak itu tukang ganggu, kan gitu ya. Anak-anak itu suka ganggu dan buat masalah. Maka kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di rumah punya anak atau ada anak yang kecil gitu kan, merasa ini nggak perlu mengganggu, lagi sibuk kerja, sana, kan gitu ya, sana. Padahal itu jiwa Bapak Ibu yang juga ingin dicintai, dikasihi, dan dia suatu hari nanti akan sama seperti Bapak Ibu, dan dia mungkin akan sama seperti Elon Musk, malah lebih Bill Gates atau menjadi presiden. Dia akan menjadi seperti itu. Kita nggak tahu. Atau karena kita tidak menerima dia, tidak menghargai dia, rusak jiwa dan mentalnya, akhirnya dia akan menjadi penjahat yang terbesar. Dia bisa jadi seperti itu. Mungkin anak-anak, atau yang anggap kita paling hina adalah pelacur. Yang anggap kita hina adalah tunasusila. Yang kita anggap paling hina adalah tunawisma. Tunawisma itu seperti orang pengemis. Yang kita anggap paling hina adalah kaum LGBT. Yang kita anggap paling hina adalah pencuri, perampok, pembunuh, dan yang lain. Karena apa? Karena kita menganggap kita nggak seperti mereka. Kita nggak seperti mereka, Bapak Ibu. Maka kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, langsung hati kita menolak mereka. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia adalah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Jikalau Bapak Ibu hari ini mengambil atau memiliki kedudukan posisi yang nyaman, bisa duduk nyaman seperti ini, bisa duduk di dalam pemerintahan, punya pekerjaan, punya jual yang bisa diperjualbelikan, dagangan, atau Bapak Ibu adalah seorang mahasiswa,
Itu adalah anugerah Tuhan. Namun kita tidak beda dengan mereka itu. Tidak berbeda dengan kaum LGBT, Bapak Ibu. Bukan berarti saya membela mereka, tidak. Tapi lihatlah, mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kaum tunawisma adalah orang yang dikasihi Tuhan. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Anak-anak kecil juga adalah orang yang diciptakan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Namun mereka dan saya dan kita semua adalah gambaran Tuhan yang sudah rusak oleh dosa. Kita membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan penerimaan, penghargaan seperti kita, Bapak Ibu. Seperti kita. Jangan hanya orang-orang yang memiliki kedudukan yang terkenal kita hargai. Tetapi yang dianggap hina, sampah masyarakat, itu Tuhan kasihi. Tuhan kasihi Bapak Ibu. Kalau pemimpin dunia itu dikatakan hebat, diukur dari prestasi, kepintaran, kewibawaan, dan kekayaan. Namun pemimpin itu mungkin tidak hebat di hadapan Tuhan. Mungkin dia menjadi nomor satu, atau kita mengejar menjadi nomor satu. Namun mungkin kita yang menjadi nomor satu, 0 di hadapan Tuhan. 0 di hadapan Tuhan. Hal ini Bapak Ibu juga masuk di dalam gereja. Ambisi seperti ini juga masuk di dalam gereja. Maka banyak para pemimpin-pemimpin rohaniawan gereja ingin berebut menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengurus, menjadi seorang majelis. Supaya apa? Supaya dihargai, dihormati. Supaya bisa dipuji, bisa tampil, bisa masuk ke dalam lingkungan gereja. Dan untuk mempertahankan posisi itu, mereka bekerja sama, saling menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang. Bahkan di kalangan hamba Tuhan juga bisa masuk. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa berdiri di mimbar ini, khotbah, dihormati, dihargai, memiliki fasilitas. Sehingga akhirnya dia akan bekerja sama dengan majelis supaya tetap dihargai, diterima. Dan jikalau ada orang yang mau mengkritik dia akan mengkritik dan merendahkan orang itu. Itu juga bisa terjadi, politik bisa terjadi di kalangan gereja. Bukan hanya para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan juga. Para anggota-anggota yang ada di gereja juga seperti itu. Ada keinginan ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang majelis. Ambisinya supaya apa? Supaya ingin dihargai, supaya ingin dipuji, dan supaya ingin diterima. Maka para pelayan mungkin akan menunjukkan yang paling terbaik bagi dirinya, supaya untuk dipuji, bukan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang jikalau seorang ingin menjadi nomor satu, tetapi jikalau ambisinya untuk diri sendiri, penghormatan dan penerimaan akan diri sendiri, Tuhan tidak suka. Karena itu merupakan bagian dari dosa kesombongan yang hanya bisa dipuji, dimuliakan, dan dihargai adalah Yesus Kristus. Dia satu-satunya pemimpin kita. Dia satu-satunya yang harus dipuji dan dimuliakan. Karena dia adalah Tuhan yang sudah melayani kita sampai mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, jikalau hal itu terjadi pada diri kita. Kalau ada ambisi keinginan kita ingin menjadi nomor satu, supaya kita dihargai, diterima, dimuliakan, bertobatlah. Bertobatlah. Pandanglah kepada Kristus.
bukankah Dia Allah? Bukankah Dia Tuhan? Bukankah Dia Tuhan namun mau mengambil rupa menjadi manusia? Bukankah Dia Tuhan yang sudah mau merendahkan diri, melayani kita, bahkan melayani sampai memberikan nyawanya untuk dosa kita? Pandang Dia. Kejarlah kerajaan Allah. Kejarlah penerimaan dan kemuliaan yang Allah berikan nanti di kekekalan. Pujian, penghormatan dan kemuliaan akan diberikan Tuhan nanti ketika Dia datang kedua kali. Apakah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali kita akan diterima? Kita diterima oleh dunia, kita dihargai oleh dunia, tapi karena kita mengejar hal itu, kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka suatu hari nanti kita tidak akan diterima. Dia akan katakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Tapi bagi orang yang mau mengejar kemuliaan di hadapan Tuhan, kemuliaan yang kekal itu, dengan memiliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau menerima siapa saja oleh karena kasih Tuhan, mau melayani siapa saja oleh karena kasih Tuhan tanpa mandang bulu, Tuhan Yesus katakan nanti, "Masuklah ke dalam kebahagiaanku yang kekal, hai hambaku yang baik." Jikalau suatu hari nanti di kekekalan, apakah kita masuk bersama-sama dengan Dia? Jikalau kita masuk bersama dengan Dia, apakah kita juga ikut di dalam kemuliaan-Nya? Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan, tidak layak kemuliaan itu saya terima. Gak layak. Kenapa? Karena yang patut dipuji, dimuliakan, dan dihormati hanyalah Yesus Kristus. Dialah yang patut kita puji dan kita muliakan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita diajarkan memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengejar kemuliaan, mengejar kerajaan Allah, bukan ambisi dunia untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu, mengejar kemuliaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita ingin menjadi yang nomor satu, hendaklah kita menjadi pelayan, memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bersama-sama sudah belajar firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang meneruskan di dalam hati kami, sehingga kami boleh diintrospeksi diri dan kami boleh menanggalkan ambisi kami untuk mengejar dunia demi kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami tidak mengejar kerajaan Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang dari Allah saja. Tuhan, jikalau kami belum memiliki percaya yang benar, biarlah Allah Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memandang kepada Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan jikalau kami sudah diselamatkan, biarlah kami terus memandang kepada Kristus yang sudah mati untuk kami, dan memberikan hidup kami dan segala pujian dan kehormatan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.